Gebrakan filsafat modern. Filsafat adalah bentuk-bentuk pengetahuan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kehidupan. Zaman berubah dan bentuk-bentuk filsafat pun berubah. Bukannya tanpa kaitan dengan perubahan praktik-praktik baru dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang kemudian kita kenal sebagai filsafat modern ini dirintis dalam beberapa tahapan zaman yang diwarnai oleh gerakan-gerakan sosial politis yang sangat kritis terhadap zaman sebelumnya. Yang pertama ada periode zaman modern. Banyak ahli sejarah menyepakati bahwa sekitar tahun 1500 adalah hari kelahiran zaman modern di Eropa. Sejak itu, kesadaran waktu akan kekinian muncul di mana-mana. Modernitas bukan hanya menunjuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Karena itu, istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. Dalam pemahaman-pemahaman terakhir ini, orang menunjuk tumbuhnya sains, teknik, ekonomi, kapitalis sebagai ciri-ciri masyarakat modern. Berbeda dari pemahaman-pemahaman sosiologis dan ekonomis, pemahaman kita di sini bersifat epistemologis. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas disirikan oleh 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Lewat modernisasi yang dimulai di Italia di zaman Renaissance, manusia lebih menyadari dirinya sebagai individu. Di dalam filsafat kita mendengar pernyataan Descartes yang sangat termasyhur. Cogito ergo sum. Artinya, saya berpikir maka saya ada. Pernyataan itu adalah formulasi padat kesadaran zaman modern yang terus dipertahankan bahkan sampai abad ke-20 ini. Bahwa manusia bisa mengetahui kenyataan dengan rasionya sendiri. Di abad ke-19, Marx dengan ilham dari Hegel menegaskan bahwa manusia adalah subjek sejarah, yaitu bahwa manusia tidak hanya dipermainkan waktu, melainkan perancang sejarah sendiri. Dengan demikian, subjektivitas dipahami dalam matra historisnya. Pemberontakan intelektual sebagai filsafat modern. Filsafat Thomas Aquinas adalah puncak dari pemikiran abad pertengahan ini. Pemikiran modern lalu dapat dipahami sebagai suatu pemberontakan terhadap alam pikir abad pertengahan itu. Sejarah filsafat modern lalu bisa dilukiskan sebagai pemberontakan intelektual terus-menerus terhadap metafisika tradisional. Pemberontakan intelektual itu bisa dilihat dari 2 sudut yang berbeda. Di satu sisi, kita bisa menganggap modernitas sebagai disintegrasi intelektual. Filsafat modern lebih menampilkan dirinya sebagai anarki dan kekacauan daripada keutuhan dan ketertiban. Di lain sisi, kita bisa menganggap filsafat modern sebagai sebuah emansipasi, sebuah kemajuan berpikir, dan kemandekan dan pendewaan pemikiran metafisis yang mendukung sistem kekuasaan gerejawi tradisional. Goncangan yang lebih keras lagi di ambang modernitas dihasilkan oleh penemuan-penemuan ilmiah. Nicolaus Copernicus, lewat penelitian astronominya, menghancurkan otoritas astronomi tradisional yang didominasi oleh teori Aristoteles dan Ptolemus yang mengandalkan bahwa bumi adalah pusat semesta. Sosok pendobrak di ambang modernitas. Niccolò Machiavelli menjadi terkenal karena menulis buku berjudul Il Principe atau Sang Penguasa yang dipublikasikan pada 1532. Buku itu memberikan pemahaman tentang perlunya kekejaman dan sifat licik oleh penguasa. Orang yang mempraktikkan isi buku itu dikenal sebagai Machiavellian. Karena buku tersebut, Machiavelli mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang ateis dan sinis tak bermoral. Dalam suratnya kepada teman di 1498, Machiavelli menuliskan khotbah Girolamo Savonarola, seorang biarawan Dominikan yang pindah ke Florence pada 1482. Pada 1490-an, Savonarola membuat pergerakan yang dimaksud melakukan perbuatan makar terhadap negara, pastor, hingga Sri Paus. Machiavelli begitu tertarik akan metode retorika dan khotbah yang dibawakan oleh Savonarola. Namun, Savonarola kemudian dihukum mati dengan cara digantung pada 24 Mei. Jenazahnya lalu dibakar di alun-alun. Setelah menyerang dan mengalahkan berbagai sosok, Machiavelli dipenjara dan kemudian akhirnya dibebaskan. Namun, diasingkan di tanah milik ayahnya di San Casciano, di selatan Florence. Di sana, Machiavelli membuat mahakaryanya, yaitu
Il Principe yang berisi pedoman bagi penguasa untuk mengukuhkan kekuasaannya, atau seseorang yang ingin mendapatkan kekuasaan. Machiavelli menganjurkan, sang penguasa tidak boleh dibenci, namun dia harus melakukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Machiavelli dalam bukunya berkata, seorang penguasa harus membangun kekuasaannya berdasarkan apa yang dia kuasai, bukan berdasarkan orang lain. Dia memberikan penjelasan tentang apakah perlu jika seorang penguasa dicintai atau ditakuti. Yang terbaik ialah mendapatkan keduanya, dicintai dan ditakuti. Namun, jika tidak bisa, lebih baik ditakuti daripada dicintai, kata Machiavelli dalam bukunya. Machiavelli meninggal pada 21 Juni 1527 saat berusia 58 tahun. Dia dimakamkan di gereja Santa Croce. Saat kematiannya, buku Il Principe sempat dimasukkan ke dalam Index Librorum Prohibitorium atau Indeks Buku Terlarang karena dianggap menyerang gereja. Pemantik lanjutannya filsafat modern. René Descartes atau Descartes melihat pemikiran filsafat yang umum masih kurang sistematis, terutama kekurangan suatu metode ilmiah. Menurutnya, metode yang cocok untuk memperbarui filsafat adalah kesangsian metodis. Itulah mengapa Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern. Saat meletakkan keraguan sebagai pembuka jalan menuju kebenaran, ketika itu pula muncul suatu aliran filsafat rasionalisme yang mengandalkan akal budi sebagai satu-satunya jalan demi mencapai kebenaran pada zamannya. Descartes membutuhkan cara agar pemikirannya dapat tersusun dengan baik. Hal inilah yang menjadi impian Descartes dalam perenungannya agar memiliki landasan filsafat yang dapat menyimpulkan dan tiba pada kebenaran absolut. Karena pemikirannya yang terus bergerak, akhirnya memunculkan hal baru, bahwa ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi, yaitu pikiran. Slogan yang terkenal darinya adalah cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada. Inilah yang menjadi inti dari keseluruhan pemikirannya. René Descartes, karena didasari ide-ide yang mendobrak filsafat sebelumnya, melahirkan gagasan baru yang mengubah cara pandang atau pola pikir di masa itu. Salah satunya adalah tentang gagasan terhadap benda-benda atau istilah dari seorang tokoh menyebut gagasan ini sebagai semesta gerakan jam. Dalam bukunya, Meditasi, Descartes sebenarnya memiliki tujuan untuk menemukan filsafat yang seharusnya diterima oleh pemikiran rasional. Di masa itu, Descartes juga disebut sebagai bab pakar behavior karena memiliki hipotesis tentang dunia baru. Gagasannya tentang alam disebut mekanisme. Intinya, ia berusaha menjelaskan bahwa bentuk alam bisa dijelaskan dengan gerakan mekanis zat material. Dunia ini menurutnya berkembang tak terbatas, dengan benda yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran yang terus-menerus bergerak dan berubah. René Descartes memberikan suatu fenomena yang menggelitik penulis dalam mendalami ide-idenya. Satu hal yang selalu dapat dipahami, yaitu bahwa kesadaran dalam menjalani hidup dan mencintai kebenaran yang selalu dicari oleh Descartes. Hal ini nantinya membantu orang lain untuk semakin dalam melihat sesuatu. Meragukan bukan berarti sebatas ragu, tetapi mencari dan menggali suatu hal secara terus-menerus. René Descartes mengajak kita kembali untuk berpikir akan suatu hal dengan metodis.